Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kadisara Fatabinat dengan NIM 0025011 dari kelompok A9. Jadi di sini saya akan membahas tentang OGM, OGF, dan juga sistem uropoetika. Oke. Yang pertama adalah OGM sendiri. Untuk OGM sendiri nanti akan dibahas tentang anatomi penis, skrotum, dan testis, dan juga beberapa klinisnya. Baik, sebelum itu, OGM sendiri itu terdiri atas 3 struktur. Jadi ada struktur eksternal, struktur internal, dan juga glandula aksesoria. Nah, yang akan dibahas ini adalah struktur eksternalnya, yang dimana struktur eksternal adalah struktur yang bisa diinspeksi secara langsung. Baik, organ pertama adalah penis. Jadi, penis adalah sebuah organ tubuler yang berfungsi sebagai alat reproduksi pria dalam koitus. Penis homolog dengan gland klitoris. Jadi, kalau untuk di cewek itu adalah gland klitoris. Nah, kemudian untuk penis sendiri terbagi atas 2 parts, yaitu pars libera penis dan juga pars fixa penis. Ini ya, bagian ini penis. Oke. Selanjutnya untuk yang pars libera penis atau corpus penis itu terdiri atas 2 bagian, yaitu corpus spongiosum dan juga corpora cavernosa. Yang ini corpus spongiosum, kemudian corpora cavernosanya itu adalah selimutnya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah selanjutnya itu adalah pars fixa penis. Itu terdiri atas crus dextra, sinestra, ini crus, kemudian bulbus penis yang bagian tengah ini. Nah, di sini selanjutnya itu dari corpus spongiosum. Yang pertama kita bahas tentang pars libera penis dulu. Jadi corpus spongiosum itu terletak di bagian ventral corpus penis di tengah-tengah. Dilewati uretra pars spongiosa, kemudian di sana melebar menjadi glans penis. Untuk corpora cavernosa atau selimutnya itu terletak di bagian dorsal penis. Badannya berjumlah 2 yang memiliki rongga, merupakan jaringan erektil utama, diliputi tunikal buginial tebal, dan di tengahnya terdapat arteri profunda. Selanjutnya adalah dari bulbus penis atau kita masuk di pars fixa. Untuk bulbus sendiri ini yang di tengah-tengah ini. Bulbus ini terletak di bagian tengah, diapit oleh crus penis dextra et sinistra. Pada bagian distal akan berlanjut menjadi corpus spongiosum dan juga gland penis. Kemudian untuk crus penis, ini pinggirannya. Ini terletak di lateral bulbus penis. Kemudian struktur penggantung paling kuat masing-masing crus penis itu melekat pada facies medialis rumus inferior osis pubis. Pada bagian dorsal akan membentuk corpus cavernosa penis gitu. Oke. Selanjutnya organ yang kedua adalah skrotum. Sebelumnya di sini di pars fixa penis ini ada 2 muskulus. Yang pertama itu adalah muskulus bulbospongiosus sama musculus istiocavernosus. Nah, di sini musculus bulbospongiosus ini bakal mengoperasi bulbus dan corpus spongiosum dan dia membantu pengosongan uretra, meningkatkan tekanan jaringan erektil proksimal serta menekan vena dorsalis profunda untuk menghambat aliran balik vena. Jadi gampangannya tuh kayak dia yang bagian untuk nembak atau mengeluarkan si spermanya. Kemudian untuk musculus istiocavernosus ini dia mengoperasi crus penis, mendorong darah ke bagian distal corpora cavernosa dan ningkatin turginitas dan batas aliran vena keluar untuk mempertahankan ereksi. Jadi sebelum ereksi itu yang bagian tengah itu adalah musculus istiocavernosus. Oke. Selanjutnya adalah organ yang kedua adalah skrotum. Untuk skrotum sendiri, skrotum merupakan sebuah kantong kulit yang terletak di bagian bawah dinding anterior abdomen, berfungsi untuk mengatur suhu testis agar optimal dalam fungsi spermatogenesis. Pada bagian mediana skrotum terdapat rape scroti, sebuah kulit menebal yang merupakan kelanjut dari rape penis gitu. Nah, di sini skrotum itu terdiri atas 9 lapisan karena kan dia turunan atau descendant dari bagian abdomen kan. Nah, di sini yang pertama itu ada kulit, ada fascia dartos, ada fascia spermaticus externa, ada musculus cremastica, kemudian ada fascia spermaticum interna, ada tunica vaginalis parietalis, kemudian tunica vaginalis visceralis, kemudian tunica albuginea, tunica vasculosus. Selanjutnya adalah organ selanjutnya ada di testis. Nah, untuk testis sendiri, testis ini merupakan struktur yang berhomolog dengan ovarium pada wanita. Jadi kalau misalkan di perempuan itu dia sama kayak ovarium. Nah, ini terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Kemudian juga testis kiri itu lebih rendah dari testis kanan karena si veniculus spermaticusnya itu juga jauh lebih panjang gitu. Nggak jauh sih, pendek. Oke, kemudian kita bahas tentang descensus testicolorum.
Jadi apa sih descensus testicularum itu? Ini sebagai proses turunnya si testis ke skrotum dari kavum abdomen selama masa embryogenesis. Jadi waktu pas embrio itu kan posisi masih di perut ya, di kavum abdomen. Nah nanti dia itu mengalami descensus atau mengalami penurunan. Nah itu ada gubernaculum testis atau fixator testis pada kavum abdomen yang dibantu gamma gubernaculum, kemudian ada canalis inguinalis, itu tempat keluarnya testis ke skrotum pada masa embriologi. Kemudian ada processus vaginalis. Nah di sini awal kehidupan fesis itu kan terdapat dalam cavitas abdominalis, berdampingan kan dengan ren. Nah terfiksasi lah pada dinding posterior abdomen oleh gubernaculum testis. Awal perkembangan sampai bulan ke-7, testis itu bakal mengalami penurunan relatif ke dalam canalis inguinalis. Nanti lalu dia bakal masuk ke skrotum dengan tarikan dari gubernaculum testis untuk menghindari temperatur abdominal yang suhunya tinggi. Nah, spermatogenesis normal itu hanya bisa terjadi pada suhu sekitar lebih rendah 3 derajat Celcius dari suhu abdomen. Gitu. Lanjut. Jadi testis itu terdiri atas 3 tunika. Lapisannya ada tunika vaginalis yang terdiri atas lamina parietalis dan juga lamina visceralis. Kemudian juga ada tunika albuginea dan juga tunika vasculosa. Nah, di sini tunika vaginalis ini ada lamina parietalis yang dia menempel pada facies interna skrotum. Kemudian ada tunika albuginea, itu juga ada beberapa sel kayak sel-sel Sertoli yang dimana dia menyokong, dan juga ada sel spermatogenik yang dia bakal menghasilkan sperma. Kemudian untuk tunika vasculosa sendiri itu yang bagian dalam itu terdiri atas pembuluh darah dan juga jaringan ikat longgar. Oke. Nah, selanjutnya adalah alur perjalanan sperma. Di sini pertama itu spermatozoa itu kan dihasilkan oleh sel gamet tubulus contorus spiniferus. Kemudian nanti tubulus spiniferus itu bakal menuju rete testis, kemudian ke ductus efferens, kemudian baru ke epididymis, kemudian lanjut ke ductus deferens, kemudian ke ampulla ductus, kemudian ductus ejaculatorius, nanti bersatu dengan saluran vesicus spinalis, kemudian ke ostium ductus ejaculatorius, kemudian menuju uretra pars prostatica, dan lanjut ke uretra pars membranacea, baru ke uretra pars spongiasa, baru ke luar gitu. Nah, untuk di sini selanjutnya itu kita akan bahas tentang klinis dari OGM. Yang pertama itu ada torsiotestis. Nah, untuk torsiotestis itu tuh jadi terpelintirnya si peniculus spermaticus yang berakibat pada strangulasi arteri dari testicularis, yang kemudian nanti dapat menyebabkan infark ataupun nekrosis testis. Jadi kayak istilahnya testisnya terpelintir kalau bahasa awamnya. Cuma yang terpelintir ini adalah peniculus spermaticusnya. Ini untuk normal testis. Yang ini adalah torsiotestis, ini terpelintir kan. Kemudian selanjutnya adalah varikokel. Nah, untuk varikokel sendiri ini merupakan dilatasi abnormal dari vena pada plexus venosus pampiniformis akibat gangguan aliran darah balik vena. Ini untuk normalnya. Nah, selanjutnya adalah pembesaran prostat. Jadi ini adalah kalau normalnya kan ukurannya segini untuk prostat ya. Nah, ini yang terjadi pembengkakan atau pembesaran pada prostat. Ini bisa jadi kanker juga. Oke, selanjutnya untuk UGM sudah. Selanjutnya adalah sistem urepoetika. Nah, untuk sistem urepoetika ini yang kita akan bahas, yang pertama itu kita akan bahas dari fungsi dan organnya. Nah, untuk organ dari urepoetika sendiri itu terdiri atas dari ren, ureter, vesika urinaria, dan juga uretra. Nah, yang pertama kita masuk di organ pertama adalah ginjal. Jadi ginjal sendiri merupakan memiliki beberapa fungsi, dari fungsi ekskresi, filtrasi, regulasi, dan juga sekresi. Untuk fungsi ekskresi sendiri itu untuk menyaring darah dengan membuang sisa metabolit, kemudian zat kimia asing dan zat yang tidak diperlukan tubuh. Untuk fungsi filtrasinya itu menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin, kemudian fungsi regulasinya mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Sedangkan untuk sekresinya itu adalah mensekresikan hormon-hormon. Gitu. Oke, selanjutnya itu ada organ yang kedua, yaitu adalah ureter. Nah, di sini ureter itu merupakan saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke facies posterior vesika urinaria. Jadi dia ini fungsi dari ureter sendiri ini dia ini menghubungkan antara dari urin yang udah disiapkan dari ginjal tadi itu disalurkan menurut vesika urinaria. Nah, salurannya itu melalui dari ureter ini gitu. Nah, selanjutnya organ yang ketiga itu adalah vesika urinaria.
Vesika urinaria itu merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang fungsinya tuh untuk menampung urin. Dan ini terletak di kavum pelvis saat kondisi kosong, dia dan bakal mengembang ke superior hingga kavum abdomen saat penuh. Jadi waktu pas dia tidak terisi, dia kosong, Kak. Dia bakal mengkerut gitu. Ketika nanti sudah terisi oleh urin, nanti dia bakal membesar gitu, mengembang. Kemudian untuk berbentuk seperti piramid, memiliki apex atau anterior dan basis, dan juga satu fasies superior dan dua fasies infralateral. Oke. Selanjutnya itu adalah uretra. Di sini aku nggak ada gambarnya ya. Oke, untuk uretra merupakan saluran yang berawal dari basis vesika urinaria hingga ostium uretra externum. Nah, di sini uretra maskulina dan juga femina itu berbeda. Karena yang pertama, kalau misalkan dari kita lihat dari bentuk bentuk kelamin dari perempuan dan wanita itu kan berbeda. Jadi untuk ukuran uretranya pun berbeda. Kalau misalnya untuk maskulina, itu kalau untuk laki-laki dia lebih panjang sekitar 18 sampai 20 cm. Nanti dia dilalui oleh urin dan cairan semen, kemudian membentang dari auriculum uretra internum pada vesika urinaria hingga aurificum uretra externum pada ujung penis. Kemudian pada penile uretra itu terdapat pada glandula uretra yang menghasilkan mukus. Sedangkan untuk uretra feminina atau yang untuk perempuan, dia itu lebih pendek sekitar 4 cm. Hanya dilalui urin, dia nggak dilalui urin doang, dan kemudian membentang dari vesika urinaria hingga auriculum uretra externum pada dorsal gland klitoris. Kemudian dia mengandung dua glandula paruretral mukus pada aperturanya. Kemudian lebih rentan terkena infeksi. Karena apa? Karena kan salurannya itu lebih pendek dibandingkan perempuan. Makanya kenapa perempuan itu lebih mudah untuk terkena ISK gitu. Ya, selanjutnya ini adalah ini urin. Perjalanan urin sampai filtrasi di ginjal, kemudian nanti dikeluarkan melalui uretra. Yang pertama itu filtrasi. Jadi filtrasi kan terjadi di dalam glomerulus. Ini terjadi di ren. Nanti bakal menghasilkan urin primer di glomerulus setelah difiltrasi. Kemudian nanti bakal disimpan di kapsul albumen kan. Masuk nih ke selanjutnya itu di tubulus contortus proximal. Nah, di contortus proximal terjadi reabsorpsi. Nah, ini bakal menghasilkan urin sekunder. Jadi ada beberapa kayak misalkan zat-zat yang emang masih dibutuhkan oleh tubuh nanti bakal direabsorpsi kembali. Kemudian nanti bakal mengalir ke lengkung Henle, masuk ke lengkung Henle, kemudian masuk ke dalam TKD atau tubulus contortus distal, nanti bakal menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, hasil dari urin sesungguhnya ini bakal keluar melalui ureter di saluran ureter, kemudian nanti disalurkan ke kantung kemih atau vesika urinaria. Nah, di vesika urinaria ini disimpan dahulu, kemudian baru keluar melalui uretra gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang OGF. Untuk OGF sendiri, kita akan bahas dari diafragma pelvis. Diafragma pelvis atau pelvic floor. Sebentar, 15. Oke, selanjutnya itu adalah OGF dan juga pelvic. Nah, yang pertama kita tuh bakal bahas tentang diafragma pelvis atau pelvic floor. Nah, di sini pelvic floor ini dibentuk dari 3 lapis. Yang pertama itu adalah diafragma pelvis atau muskul, ini terdiri dari beberapa muskuli. Kemudian yang kedua itu adalah membran perinae, yaitu jaringan ikat, dan juga spatium perinae profundum. Nah, di sini diafragma pelvis floor ini muskuli penyusunnya itu ada 3 ya. Pokoknya ada beberapa muskuli. Yang pertama itu adalah musculus levator ani. Nah, musculus levator ani ini bakal berorigo dengan arcus tendinya merupakan pengembangan dari fascia pelvis. Kemudian nanti berinsersio terbagi jadi 3, yaitu ada serabut anterior, intermediat, dan juga posterior. Nah, untuk inervasinya sendiri itu ada cabang-cabang dari nervus sacralis 3 sampai ke 6. Kemudian fungsinya itu untuk menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya, mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mengedan, dan mendorong otot-otot abdomen saat batuk. Nah, kemudian itu selanjutnya itu adalah musculus coccygeus ini guys. Nah, di sini musculus coccygeus ini itu berorigo dengan spina ischiadica, kemudian juga dia berinsersio dengan os sacrum dan os coccygeus. Kemudian ada inervasinya itu adalah cabang-cabang dari nervus sacralis 3 dan juga
4 sampai 4. Kemudian fungsinya itu untuk menopang diafragma pelvis gitu. Oh itu aja deh ya. Ini tuh. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang lapisan kedua itu adalah membran perinae dan spatium bagian kedua. Nah di sini membran perinae dan spatium perinae ini adalah merupakan fascia tebal berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubis. Terletak horizontal ke arah anterior, terdapat celah kecil di antara membran dan ligamen pubicum inferus, dan di atasnya itu berhubungan dengan ruangan tipis disebut namanya spatium perinae profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter, terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perinae gitu. Nah, di sini untuk perempuan dan wanita ini dibedakan. Nah, ini untuk yang wanita. Ini untuk pria. Nah, di sini muskulus yang berada dalam spatium perinae profundum itu ada 4 muskulus. Nah, tapi kalau untuk perempuan ini ada 4 sih. Kalau perempuan ini yang pertama itu ada musculus sphincter uretra externum, kemudian ada musculus transversus perinae profundus. Ini yang ini. Yang sphincter ini yang ini. Nih, eksternal ini. Kemudian ada musculus compressus uretra, dan ini hanya ada pada wanita. Kemudian ada musculus sphincter uretra vaginalis, dan ini juga punya yang ada cuma cewek atau perempuan gitu. Nah, terus selanjutnya fascia pelvis itu terdiri atas, jadi fascia pelvis itu jaringan ikat yang ada dalam kavitas pelvis yang meliputi muskular organ visceral, neuro, dan juga vaskular. Jadi ini dibagi jadi dua, ada fascia pelvis parietal dan juga fascia pelvis visceralis. Itu bahas singkatnya aja. Nah, kemudian kita lanjut di regio perinae ini mana ya? Regio perinae. Kayaknya bahas yang itu. Nah, regio perineum. Nah, untuk regio perineum ini itu letaknya itu di bawah dasar pelvis. Nah, kemudian bentuknya itu kayak berlian dibagi dua regio oleh garis hayal yang menghubungkan kedua tubular ischioidicum. Jadi ada dua, regio urogenital dan juga regio analis atau posterior. Nah, untuk batas-batasnya ini yang bentuknya segitiga ini. Nah, untuk batasnya itu untuk anterior itu adalah margo inferior symphysis pubicum, kemudian untuk lateralnya itu adalah ramisio pubica, dan juga ligamen sacrotuberal, kemudian juga untuk posterior itu apex os coccygeus gitu. Ini yang untuk female apa ini tampaknya. Ini yang ini regio urogenitas, kan terbagi jadi dua regio ya. Kemudian yang bawah ini adalah regio analis. Nah, ini untuk tampak ini tampak male. Tuh. Udah. Nah, lanjut untuk perbandingan pelvis perempuan dan juga pelvis cowok atau male female. Nah, apa aja sih perbedaannya? Yang pertama, ini yang mana female? Ini female, ini male. Kalau misalkan kayak secara singkatnya itu sebenarnya untuk pelvis dari female ini dia sudutnya lebih lebar, sedangkan untuk pelvis cowok itu sudutnya lebih sempit. Nih terlihat ya, ukuran dari ininya juga lebih besar. Nah, kalau untuk kriterianya ya, pelvis yang perbedaan itu dari aditus pelvisnya nih. Aditus pelvisnya kalau wanita itu dia lebih bulat, sedangkan untuk kalau misalkan pria itu dia bentuknya seperti jantung, dan osakrum juga. Untuk osakrumnya itu kalau wanita pendek, luas, kurang melengkung, sedangkan untuk pria itu panjang, sempit, dan melengkung ke depan. Kemudian untuk coccygeusnya itu dia lebih lentur, kalau misalnya pria lebih kuat. Kemudian os iliumnya itu miring ke lateral, dan kalau pria itu lebih tegak. Untuk cavitas pelvicus itu dangkal dan luas, kalau misalnya pria itu dalam dan sempit. Kalau untuk tulang pelvisnya itu tipis dan tidak kuat, sedangkan untuk pria itu tebal dan kuat. Untuk spina ischiadicanya perempuan itu tidak menonjol, kalau untuk pria itu menonjol. Tuh. Nah, selanjutnya kita bahas bidang Hodge. Jadi di bidang Hodge ini terbagi ada 4 bidang. Yang pertama bidang Hodge 1, 2, dan juga 3. Nah, di sini bidang Hodge 1 ini ditarik setinggi aditus pelvis. Ini bidang Hodge 1, ini aditus ditarik setinggi aditus pelvis. Kemudian bidang Hodge 2 ini ditarik melalui tepi bawah simfisis asis pubis dan sejajar dengan bidang Hodge 1. Sejajar bidang Hodge 1
dan dia ditarik dari tepi bawah simfisis osis pubis. Ini kan simfisis osis pubis kan, nah di bawahnya pas. Kemudian untuk bidang HOTS 3 itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang HOTS 1 dan 2. Masih sejajar bidang 1 dan 2, tapi dia ditarik setinggi spina ischiadica. Ini spina. Jadi untuk HOTS 3 itu setinggi spina ischiadica. Kemudian untuk bidang HOTS 4 itu setinggi os coccygeus dan dia sejajar dengan HOTS 1, 2, 3 gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang episiotomi. Nah, apa sih episiotomi ini? Jadi, episiotomi itu adalah prosedur insisi di posterior organa genitalia feminina pada kondisi partus. Jadi, prosedur ini biasa dilakukan ketika fase 4 partus normal pada kehamilan pertama. Prosedur ini tidak selalu dilakukan, namun sangat wajar dilakukan untuk mengurangi laserasi dan melebarnya jalan lahir. Terdapat beberapa metode episiotomi. Dua yang sering adalah epis medialis dan epis mediolateral gitu. Jadi waktu pas bayi mau keluar, agar perobekan itu tidak terjadi sampai di anus atau di rektal, maka dilakukan episiotomi. Jadi merobekkan gini, miring gini, set biar dia nggak robek waktu pas bayi keluar itu, nggak robek sampai ke rektal atau anus gitu. Oke, itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.